Ustaz Ali Umar Basara. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada Ustadz Ali Umar Basalamah ST dan Ustadz Supardan yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Begitu duduk langsung mulai. Ya, siap Ustaz ya. Baik, kepada seluruh hadirin dipersilahkan untuk bisa menempati tempat duduk yang di depannya barangkali masih kosong untuk bisa lebih merapatkan soft kembali. Insya Allah sebentar lagi acara akan segera dimulai. Ababa bismillah ya. Terus assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kami ucapkan selamat datang di acara silaturahmi Uwad Syawal 1447 Hijriah, keluarga besar pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, Ustadz Ali Umar Basalamah ST beserta jajarannya. Yang kami hormati Dewan Penasehat Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, Ustadz Nasir Abdullah Basalamah. Yang kami hormati Dewan Pembina Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, Ustadz Insinyur Syarif Abdullah Bashir dan Ustadz Ali Umar Basalamah ST. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, Ustadz Said Muhsin. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, Ustadz Sadikun MPD beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, Ustadzah Dr. Anda Rodiyah Ali Sungkar beserta jajarannya. Yang kami hormati pula jajaran manajemen, dosen, guru, dan karyawan beserta keluarga inti dari unit KBTK, SD 1, SD 2, SMP, SMAIT, SMP Boarding, SMA Boarding, MA Boarding, Kepesantrenan AABS, dan STIE Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Yang kami hormati pula pegawai purna tugas Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Yang kami hormati pengurus komite inti sekolah di lingkungan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, dan yang kami hormati seluruh hadirin yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini
kita dapat berkumpul di Masjid Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto ini dalam indahnya kebersamaan. Semoga pertemuan ini dapat mempererat ukhuwah, memperkuat persaudaraan, dan menjadi jalan bagi kita semua untuk dapat saling memaafkan dan kembali kepada fitrah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, tauladan kita, guru kita semua yang kita harapkan syafaatnya kelak di akhirat, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, perkenankan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga ikrar halal bihalal dari perwakilan SDM PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, keempat sambutan Ketua Umum PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, yang kelima tausiah, enam pembacaan doa, ketujuh penutup, delapan bersalam-salaman, sembilan ramah tamah. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara silaturahmi Uwat Syawal 1447 Hijriah, keluarga besar pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Muhammad Hanif Fauzan SE, yang akan membawakan Quran Surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136. Kepada Ustadz Muhammad Hanif Fauzan SE, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran wa jazakumullah khairan kepada Ustadz Muhammad Hanif Fauzan SE. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan acara kita pada hari ini, dan semoga kita semua diberikan keistiqomahan menjadi sahabat Al-Quran sehingga diharapkan kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu Ikrar Halal Bihalal dari perwakilan SDM PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Alfian Nur Aziz SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto Ustadz Ali Umar Basalamah ST beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Dewan Penasehat Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto Ustadz Nasir Abdullah Basalamah. Yang kami hormati Dewan Pembina Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto Ustadz Insinyur Syarif Abdullah Ba'asir dan Ustadz Ali Umar Basalamah ST. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto Ustadz Said Muhsin. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto Ustadz Sadikun MPD beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto Ustadzah Dr. Anda Rodiah Ali Sungkar beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati pula jajaran manajemen, dosen, guru dan karyawan beserta keluarga inti dari unit KBTK, SD 1, SD 2, SMP, SMA IT, SMP, SMA, MA, dan Kepesantrenan AABS, serta STIE Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Serta yang kami hormati pegawai purna tugas Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Dan yang kami hormati pula pengurus komite inti sekolah di lingkungan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Dan seluruh hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ustadz dan Ustadzah yang kami muliakan, Ramadan yang telah kita lalui sejatinya bukan sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi
sebuah proses tarbiyah ruhiyah yang telah Allah tetapkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya, la'allakum tattaqun. Maka pertanyaan kita hari ini bukan sekedar apakah kita telah berpuasa, namun sejauh mana bulan Ramadan itu membentuk kualitas diri kita. Apakah ia menguatkan kejujuran kita, menjaga lisan kita, mengendalikan sikap kita, dan menumbuhkan kepekaan kita terhadap sesama. Dan hari ini kita berkumpul bukan sekedar dalam tradisi tahunan, tetapi sebagai bagian dari upaya untuk menjaga agar nilai-nilai Ramadan itu tetap hidup dalam diri kita. Sebagai penutup dari Ramadan yang telah kita lalui, kita tidak tahu apakah Ramadan kita kemarin benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, atau justru berlalu begitu saja. Maka yang bisa kita lakukan pada hari ini adalah berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita mampu menjaga keistiqomahan setelah bulan Ramadan. Sebagai bagian dari SDM di lingkungan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, kita bukan hanya sekedar bekerja, tetapi menjalankan amanah dakwah melalui pendidikan, baik di ruang kelas, di kantor, di dapur, bahkan di lapangan. Setiap peran kita adalah bagian dari ikhtiar besar membangun generasi umat. Dan dalam menjalankan amanah ini, kita tidak hanya dituntut bekerja dengan baik, tetapi juga menjaga suatu yang tidak terlihat, yaitu niat kita. Karena bisa jadi pekerjaan kita sama, aktivitas kita sama, tetapi nilai di sisi Allah sangatlah berbeda. Maka dari itu mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa meluruskan niat kita, menjaga keikhlasan kita, dan menjadikan setiap langkah kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga menyadari perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada lelah yang mungkin tidak terlihat, ada kesalahan yang tidak kita sadari, dan ada kekurangan yang mungkin pernah melukai orang lain. Maka izinkanlah kami mewakili seluruh SDM Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan dan kekurangan dalam menjalankan amanah yang sudah diberikan. Sekaligus kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan yayasan dan pimpinan cabang atas bimbingan, kepercayaan, dan perhatian yang begitu besar kepada kami. Perhatian itu mungkin tidak selalu terlihat, namun sangat dekat dengan kehidupan kami. Ada banyak hal yang kita rasakan, baik yang tampak maupun yang sering kita anggap biasa. Dan jika kita renungkan sejenak, kita akan menyadari bahwa tempat ini bukan sekedar tempat bekerja, tetapi tempat yang menghadirkan banyak kebaikan untuk kita dan keluarga kita. Maka ini menjadi pengingat kita bersama bahwa di balik setiap amanah ada nikmat yang harus disyukuri dan tanggung jawab yang harus dijaga. Maka dari itu, kami selaku SDM Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga ukhuwah ini bukan hanya hari ini saja, tetapi dalam keseharian kita. Mari kita kuatkan untuk saling percaya, untuk saling mendukung dan saling menguatkan dalam kebaikan. Karena sejatinya kekuatan Al-Irsyad Al-Islamiyah tidak hanya pada sistem yang sedang kita bangun, tetapi juga pada nilai dan ruh yang kita jaga bersama, yaitu hati yang terikat karena Allah
Subhanahu wa taala. Sistem yang baik mengarahkan langkah kita, namun hati yang lurus dan niat yang ikhlas akan menjaga keberkahan dalam setiap langkah tersebut. Dan izinkan kami menyampaikan satu harapan. Semoga kita tidak hanya dipertemukan di dunia ini, tetapi kita juga dipertemukan di akhirat kelak dalam keadaan yang saling ridho dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan yang kemarin. Sebagai penutup, izinkan saya sedikit berpantun. Boleh? Langkah kaki menuju kebaikan. Ulangi ya. Langkah kaki menuju kebaikan. Hati bersih penuh harapan. Buat Syawal kita kuatkan, semoga ukhuwah terjaga sepanjang zaman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan kepada Ustadz Alfian Nur Aziz SPD. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi modal dalam mempererat ukhuwah dan pengikat kebersamaan di keluarga besar Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Kepada beliau Ustadz Ali Umar Basalamah ST, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya menyapa rekan-rekan seperjuangan, izinkan saya menyapa tamu-tamu istimewa kita hari ini, yaitu anak-anak kita semua, putra-putri para pejuang Al-Irsyad yang hadir dengan wajah ceria. Selamat datang, dan kalian adalah alasan ayah dan ibu kalian untuk terus bersemangat menebar manfaat setiap hari. Kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, para pasangan guru, dosen, serta karyawan, terima kasih setinggi-tingginya sudah hadir mendampingi. Terima kasih juga telah menjadi sosok penyabar dan pendukung setia di rumah yang mengizinkan pasangan Bapak Ibu mencurahkan waktu dan pikirannya untuk mendidik anak-anak bangsa di Al-Irsyad. Keberhasilan sekolah ini adalah keberhasilan doa dan dukungan dari Bapak Ibu di rumah juga. Selanjutnya, yang saya banggakan dan saya muliakan segenap jajaran pengurus, pimpinan cabang, dan
para pengurus Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto selaku penjaga amanah dan penggerak utama perjuangan organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah ini. Para ustadz dan ustadzah, para kepala sekolah, beserta jajaran manajemen yang dengan dedikasi tinggi terus menjaga integritas dan profesionalisme sekolah di tengah-tengah segala tantangan zaman. Ustadz dan ustadzah, Bapak Ibu guru, dosen, serta karyawan, pejuang hebat di garis depan yang setiap harinya tanpa lelah menuangkan ilmu teladan dan kasih sayang bagi putra-putri kita. Serta yang saya hormati seluruh rekan-rekan, Bapak Ibu, pengurus komite sekolah, mitra setia kami dalam membangun jembatan kepercayaan dengan wali murid, sekaligus penyemangat bagi kami untuk selalu memberikan dukungan terbaik demi kemajuan pendidikan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Momen halal bihalal ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk saling membuka pintu maaf. Saya pribadi mewakili pengurus cabang memohon maaf lahir dan batin jika selama setahun ini ada kebijakan atau tutur kata yang kurang berkenan. Mari kita bersihkan hati agar langkah kita ke depan terasa lebih ringan dan penuh keberkahan. Sebagai bagian dari pertumbuhan keluarga kita, saya juga ingin berbagi kabar yang sangat menggembirakan. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita telah berhasil mengakuisisi dan mengalih kelola STIE Satria di Berkoh, dan kedepannya institusi ini akan kita kembangkan sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga besar Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Langkah ini bukan sekedar penambahan aset, melainkan upaya nyata untuk menjaga keberlanjutan cita-cita kita. Kita ingin memastikan anak-anak yang selama ini sudah kita bekali dengan nilai-nilai Islam di bangku sekolah tetap terjaga akidahnya dan tidak terkontaminasi oleh pemahaman yang keliru di jenjang pendidikan tinggi. Visi kita sangat jelas. Kita ingin mencetak para ekonom yang hebat dan handal. Yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam di masa depan. Kita ingin mengubah ekonomi yang sekuler dan liberal menjadi ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Insya Allah dari STIE Al-Irsyad Purwokerto ini akan lahir para pejuang ekonomi yang amanah. Saya mohon doa restu dari Bapak Ibu semua dan seluruh keluarga besar agar niat mulia ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Awad atau tahun
ini halal bihalal tahun ini agak berasa berbeda karena hadirnya dosen-dosen. Kalau selama ini kita hanya dengan guru dan karyawan, alhamdulillah di tahun ini ada penguatan yaitu para dosen-dosen dari STIE Al-Irsyad Al-Islamiyah. Mudah-mudahan kebersamaan ini selalu mendapatkan barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan jazakumullah khair atas kehadirannya di acara ini yang insya Allah selalu penuh barokah dan bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap langkah perjuangan kita ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa jazakumullah kepada Ustadz Ali Umar Basalamah ST atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi motivasi kita dan penguat semangat bagi kita semua dalam menjaga ukhuwah, amanah dan perjuangan dakwah serta pendidikan di lingkungan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara berikutnya yaitu tausiah yang bertemakan hikmah silaturahmi yang akan disampaikan oleh Ustadz Zulfikar Rizky Farhan Mashkur BA. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tattasilul ghayat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Asatidzah, jajaran pengurus Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto yang kami hormati, kepada Dewan Guru Ustadz dan Ustadzah secara keseluruhan di unit manapun dan keluarga dari masing-masing asatidzah yang semoga dirahmati Allah. Mohon izin sebelum kami menyampaikan sedikit kultum ya. Kultum sajalah, tidak usah tausiah. Karena di sini banyak asatidzah yang saya yakin lebih mumpuni daripada saya. Ada Ustadz Husain Toha yang Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah kami sempat mencicipi ilmu beliau walaupun secara online. Ada Ustadz Syarif dan ada asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kuat secara literasinya, kuat secara referensinya, dan insya Allah beliau lebih pantas sebenarnya untuk berdiri di sini. Tapi wallahu a'lam, ada ayam penyet Surabaya, ada SSB, ada mie ayam terenak di Purwokerto, tapi ini yang dipilih malah nasi rames ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Di mana kalau kita berpikir seberapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita,
Walaupun kita petik satu persatu ranting yang ada di sekitaran kita, dan kita gayung, kita ciduk air segoro kidul, baik dari pantai Cilacap sampai pantai Gunung Kidul, kita jadikan tintanya, kemudian ranting-ranting itu kita masukkan tinta dari air lautan itu untuk menuliskan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sungguh tidaklah cukup untuk menuliskannya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sejatinya rasa syukur itu, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, meliputi dari hati kita. Kita yakin bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa bahwa apa yang kita dapatkan saat ini hanya sekedar dari kualitas diri kita saja. Jangan sampai. Karena Allah mengingatkan kita dengan kisahnya Qarun, yang dia berbangga dengan ilmu yang ia miliki tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur bukan hanya ada dalam hati kita, tapi juga ikrar dari lisan kita. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, innama syukru bil lisan, bahwa kesyukuran itu juga melalui lisan kita sebagai ikrar kita. Dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Dan yang ketiga, syukur juga melalui dengan anggota badan kita. Kita diberikan mata oleh Allah, kita diberikan telinga oleh Allah, diberikan tangan, kaki. Dari mana kita mewujudkan kesyukuran itu? Iktikaf, walaupun hanya 5 hari di bulan Ramadan yang diprogramkan di Al-Irsyad. Tapi insya Allah saya husnudon kepada ustadz-ustadz yang ada di Al-Irsyad. Insya Allah 5 harinya juga lanjut di masjid, setengahnya di rumah, mungkin mencari malam-malam ganjil. Tapi karena kita tasamuh, kita menghargai pendapat lain, jadi setiap malam di bulan Ramadan ini adalah malam ganjil. Karena ada yang lebarannya berbeda, hitungannya juga berbeda. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perbedaan yang kita miliki. Pelangi itu tidak akan indah kalau cuma satu warna. Pelangi itu tidak akan indah kalau cuma hanya warna merah saja. Ada merah melengkung di situ ya. Apa itu? Merah itu. Uang 100 ribuan apa pelangi? Tapi ternyata pelangi itu dengan indahnya warna-warninya. Indahnya pelangi itu pada warna-warninya. Dan kita sebagai umat muslim, sudahlah, kita sudah capek bertengkar terus dengan perbedaan. Perkara mulai Ramadan dengan ru'yah, perkara mulai Ramadan dengan hisab, ini sudah terlalu kolot untuk kita perdebatkan. Barangkali di antara asatidzah di sini ada yang mulai puasanya di tanggal 19 atau di tanggal 18. Tapi lebarannya ada yang awal puasanya ikut pemerintah, ada yang lebarannya ikut Muhammadiyah. Ada nggak ini kira-kira? Coba angkat tangan, saya pengen tahu ini. Cuman saya sendiri, aduh. Saya mulai puasa itu di sini, yang ikut pemerintah, sami'na wa ta'na. Tapi ketika saya pulang kampung di Gunung Kidul, Wonosari khususnya, itu kebanyakan mayoritas jamaahnya orang-orang Muhammadiyah. Jadi kalau saya pada hari itu kok puasa, aneh. Ayo sholat id, puasa. Apa itu Muhammadiyah? Tidak seperti itu. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sudah saatnya kita melapangkan hati kita, menjembarkan jiwa kita untuk menerima setiap perbedaan. Kenapa kita harus disatukan? Antum kita, bapak-bapak dan ibu-ibu aja kadang berbeda kan ya? Kenapa harus dipaksakan untuk menjadi satu?
selagi masih dalam koridor syariat Islam, maka kita menerima perbedaan itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam tentunya tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semuanya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Hari ini kami diberikan amanah untuk sedikit memberikan tausiah. Sebenarnya kalau tausiah itu harusnya dari ulama. Dari sekian banyak asatidzah di sini, banyak sekali ulama. Kalau saya ini masih ubaru, bukan ulama lagi, ubaru. Jadi masih banyak mencela-mencelanya, masih banyak salahnya, masih banyak khilafnya. Jadi mohon maaf sebelum kami mulai tausiah, barangkali nanti ada tutur kata yang kurang pas dan lain sebagainya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, saya mengaminkan, mengiyakan apa yang disampaikan oleh Ustadz Alfian dan juga dua MC kita tadi, bahwa hadirnya kita di sini itu bukan hanya sekedar rekan dalam ikatan kerja saja. Bahwa hadirnya kita di sini bukan hanya sekedar teman dalam bersosialisasi di tempat kerja saja. Bukan hanya tetangga meja dalam kerja saja. Tapi kita berharap bertemunya kita di dunia, bersaudaranya kita di surga. Amin Allahumma amin. Karena apa? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengambil pelajaran dari sebuah kisah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang jenazah. Kemudian para sahabat athna 'alal janazah khairan. Para sahabat itu memuji atas kebaikan jenazah ini. Apa komentar Rasulullah? Kata Rasulullah, wajabat. Kemudian berlalu. Setelah itu beliau melewati satu jenazah lagi. Kemudian para sahabat itu berkomentar syarron, keburukan. Maka kata Rasulullah, wajabat, wajib atas orang ini. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu heran. Jenazah satu disampaikan wajabat. Yang dimuqaddimahi diawali dengan khairon, kebaikan. Kemudian jenazah yang kedua, para sahabat berkomentar syarron, Rasul juga berkomentar wajabat. Jenazah yang kedua dikatakan buruk orang ini. Kemudian Rasulullah juga bersabda wajabat, wajib atas dia. Umar heran, kenapa yang pertama kebaikan, yang kedua keburukan, Rasul tetap menjawab wajabat, berkomentar wajabat. Karena di penghujung hadisnya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, beliau menyampaikan, antum syuhadaullahi fil ard. Kita itu saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Kita menjadi saksi atas perilaku saudara kita. Maka kalau kita berbuat baik kepada saudara kita, nanti akan ada saudara kita ini yang berkomentar kebaikannya kita, menjadi saksinya Allah. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, semoga hadirnya kita, duduknya kita di majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan kita tidak hanya bersaudara di, mohon izin, kita tidak hanya bersaudara di Al-Irsyad saja. Siapapun kita yang melanjutkan kehidupan di luar Al-Irsyad, maka sesungguhnya dia tetap muslim, dia saudara kita. Dan ketika kita berada di sistem Al-Irsyad ini, maka dipererat lagi persaudaraan kita di bawah naungan organisasi Al-Irsyad. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak panjang muqaddimah yang saya sampaikan, baru muqaddimah ini. Pada kesempatan hari ini kami ingin mengulas sebuah ayat, faman afa wa aslaha, barang siapa yang memberikan maaf, wa aslaha, dan dia berbuat baik,
fa ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya itu langsung ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kami mencoba mencari tafsir yang sekiranya ringan untuk saya pelajari dan untuk disampaikan, saya tertarik dengan tafsir Imam Qurtubi, di mana di hari akhir nanti, di hari kiamat, akan ada sebuah gerombolan, kemudian gerombolan ini dicari oleh munadi, seseorang yang menyeru atau sesuatu yang menyeru, ayyukum ahlul fadl, di mana para orang-orang yang memiliki keutamaan. Kemudian berdirilah segerombolan manusia ini, mereka langsung berjalan menuju surga. Yang toliquna ilal jannah. Kaget yang memanggil ini. Kemudian ditanya, siapa kalian? Kenapa kalian langsung masuk ke dalam surga? Biduni hisab, tanpa hisab? Qalu na'am. Kata gerombolan ini, ya, tanpa hisab. Kemudian apa yang terjadi jamaah rahimani wa rahimakumullah? Ditanya oleh orang yang memanggil, apa keutamaan kalian? Salah satunya, ada 3, tapi salah satunya adalah kami memaafkan siapapun yang telah berbuat menyakiti dan menzolimi kami. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingin mendapatkan keutamaan ini, menjadi orang-orang yang dipanggil oleh pemanggil di hari kiamat nanti, dan kita mendapatkan keutamaan karena kita pernah dizolimi, karena kita pernah disakiti. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, memaafkan itu berat. Bukan rindu, tapi maaf, yang memberikan maaf itu yang berat, bukan rindu. Kalau masih ada yang belum menikah rindu dengan ibunya mungkin ya, itu belum berat. Tapi memaafkan itu yang berat. Makanya di 10 hari terakhir Rasul itu mengajarkan kita bukan memperbanyak zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, enggak. Rasul mengajarkan kita zikirnya, doanya ketika di penghujung Ramadan, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai maaf. Allah aja mencintai maaf, kenapa kita enggak? Siapa kita ikhwan? Bukan siapa-siapa di hadapannya Allah. Kita hanya makhluknya Allah. Allah membuka lebar-lebar pintu maafnya lewat Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita untuk minta maaf terus kepada Allah. Kok kita enggak mau membuka pintu maaf kepada saudara kita? Siapa kita? Maka memaafkan saudara kita menjadi hal yang prioritas di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hal yang remeh. Memaafkan. Yang kedua, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita saling menjaga kehormatan sesama orang-orang yang beriman. Berbeda itu hal yang wajar. Tidak bisa kita paksakan untuk sama. Wong Ibnu Abbas sebagai mufasir dan Mujahid juga sebagai mufasir, itu kadang mereka juga berbeda selama masih dalam koridor. Maka kita tidak bisa untuk memaksakan diri kita sama dengan orang lain. Sebagai contoh mudahnya ya, awal puasa kita berbeda dengan saudara-saudara kita yang di Muhammadiyah. Saya di sini jadi warga Al-Irsyad, ketika pulang kampung jadi warga Muhammadiyah. Gak bisa saya keluarga Al-Irsyad sholatnya hari Jumat, gak bisa. Malah diserbu kita nanti. Maka kita mari memandaikan diri kita, melapangkan hati kita. Jangan sampai dalam hati ini menyimpan satu nama atas dasar kebencian kepadanya. Karena hisabnya berat di hadapan Allah. Kalau kita sudah berani menyentuh kehormatan seorang muslim, ikhwan, hisabnya berat di hadapan Allah. Tidakkah kita mendengar hadis Rasulullah SAW ketika beliau melihat Ka'bah, beliau berkomentar,
ma'a'dzamaki wa ma'a'dzama hurmataki. Ka'bah kamu tuh agung sekali. Betapa besarnya keagungan engkau, betapa besarnya kehormatan engkau. Tapi Rasulullah berkata, walal mu'minu, dan tidaklah seorang mukmin a'dhamu hurmatan minki. Hadis ini hasan. Dia lebih besar kehormatannya dari engkau, wahai Ka'bah. Contoh sederhananya, ikhwan, kita menentukan besok puasa itu cukup dengan satu orang ketika melihat hilal. Betul nggih, Ustaz Anam? Ustaz Anam literasinya kuat, saya belajar dari beliau. Kalau menentukan puasa, hilalnya sudah kelihatan atau belum, satu aja. Tapi kalau kita ingin menuduh seseorang berzina, berapa yang harus dihadirkan? 4. Kalau antum cuman ngomong ada fulan berzina gitu ya, terus manggil 2 lagi, oh ada lagi ya, ya ayo kita lihat orang berzina gitu ya, sambil pegang jenggotnya. Ngelihat orang berzina. Yang ketiga baru parkir motor, yang keempat gak jadi. Batal gak ini persaksiannya? Batal. Saking beratnya kehormatan seorang yang beriman ketika kita menuduhnya berzina, ikhwan. Maka betapa kita harus hati-hati menjaga lisan kita agar tidak menyakiti orang lain. Karena hisabnya berat. Kalau kita sudah berani menzolimi orang lain dengan lisan kita, kemudian dia tidak terima, yang bahaya itu bukan ketika dia datang ke rumah kita gedor-gedor pakai palu, pakai parang, enggak. Yang kita khawatirkan kalau kita menzolimi orang, menuduh seseorang, dia merasa terzolimi, ketika dia diam, kemudian dia memasrahkan urusannya kepada Allah. Bukankah ada seorang sahabat yang pernah terfitnah oleh tabi'in? Kemudian sahabat ini tidak terima, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang dituduh tidak becus mengimami sholat. Seorang tabi'in, Usamah bin Qatadah, menuduhnya. Kemudian apa yang dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sudah ditegakkannya hujah? Sa'ad Abi Waqqas cuma berdoa 3 hal. Difakirkan orang yang menuduh tadi. Kemudian yang kedua, dipanjangkan umurnya. Yang ketiga, ditutup kehidupannya dengan fitnah wanita. Dan itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menuduh panjang umurnya, di akhir kehidupannya dia menggoda setiap wanita yang lewat di hadapannya, padahal alisnya sudah beruban. Berat, ikhwan. Kalau kita berani menzolimi orang lain, kalau orang lain itu sudah diam memasrahkan urusannya kepada Allah, segera kita minta maaf. Karena urusan haknya Allah bisa kita taubati, bisa kita istighfari. Tapi kalau perbuatan kita dengan orang lain sehingga menyakiti orang lain itu, atau bahkan misalnya kita berutang kepadanya, ada seorang datang, Ustadz saya sudah bertaubat. Dosa apa? Utang, Ustadz. Berapa? 100 juta. Sudah taubat? Sudah, Ustadz. Sudah dikembalikan? Nah itu ya sesuatu hal yang halal tapi bisa menahan kita masuk surga, ya utang ini. Karena urusan kita dengan orang lain, terutama orang yang beriman, itu bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang mudah, tapi itu adalah perkara yang berat. Maka dengan memandang betapa istimewanya agama Islam ini, mengistimewakan saudara muslim dengan yang lainnya, saudara orang yang beriman dengan yang lainnya, mari kita sama-sama menurunkan ego kita, menahan lisan kita dari melukai hati orang lain. Setidaknya di bulan Syawal ini, di awal bulan Syawal ini, mari kita bersama-sama untuk membuka hati lebar-lebar, memberikan maaf kepada saudara kita, agar kita juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita pun juga bukan manusia yang sempurna di hadapan Allah. Kita pasti banyak dosa, kita pasti banyak kesalahan, baik kepada Allah, baik kepada saudara kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah.
Kiranya demikian apa yang dapat kami sampaikan, sedikit menarik kesimpulan. Mari kita saling memaafkan di bulan Syawal ini, dan mari ke depannya kita menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti saudara kita. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa jazakumullah khairan kepada Ustadz Zulfikar Rizki Farhan Mashkur. BA, semoga hikmah dan nasihat yang kita dengarkan bersama pada hari ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga hati, mempererat silaturahmi, memperbaiki hubungan dengan sesama, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh beliau, Ustadz Abdul Rahman Asy-Syafi'i LC. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati Allah, sebagai penutup atau penghujung acara ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi, maka alangkah baiknya kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ketika kita berdoa kepada Allah, usahakan hati kita itu hadir sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah fa'alam annallaha la yastajibu du'aan min qalbin laghin. Berdoalah kalian kepada Allah dan yakin bahwasanya doa kita itu diijabah, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu tidak mengabulkan dari doa yang hatinya lalai dan lalai. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama di kesempatan yang baik ini dengan hati yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Wadud, nahmaduka wa nashkuruka ala ni'matil Islam wal iman wal haya wal afiyah. Wahai yang maha pengasih, wahai maha yang penyayang, maha pengampun lagi maha mencintai, kami memuji dan bersyukur kepadamu atas nikmat iman dan Islam, serta atas kehidupan dan kesehatan yang engkau anugerahkan. Allahumma fi hadha yawmul fitr as-sa'id al-mubarak limunasabah uwadu syawal bil jam'iyah al-irsyad al-islamiyah, ijma' qulubana ala al-mahabbah al-islam waj'alna minal abidin asyakirin al-afiyah. Ya Allah, di hari fitri yang penuh bahagia dan berkah ini, bertepatan Uwad Syawal Al-Irsyad Al-Islamiyah 1447 Hijriah, satukanlah hati kami dalam cinta dan kedamaian. Jadikanlah kami hambamu yang taat dan penuh rasa syukur serta pemaaf. Allahumma barik lana fi usarina wa dhurriyyatina wa razaqina waj'al buyutana mawatina huda wa barakah. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, berkahilah keluarga kami, keturunan kami, rizki kami, dan jadikanlah rumah-rumah kami sebagai tempat petunjuk dan keberkahan. Ampunilah kami, kedua orang tua kami, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Fattahu ya Alim, nas'aluka at-taufiq was-sadad li jam'iyah al-irsyad al-islamiyah waj'alha minal jama'at allati tuaddi risalah wa tansyurul huda wal ilm. Ya Allah yang maha membuka pintu kemudahan dan maha mengetahui, kami memohon kepadamu keberkahan dan kesuksesan bagi al-irsyad al-islamiyah. Jadikanlah sebagai wadah dakwah yang menyebarkan petunjuk dan ilmu.
اللهم وفق إخواننا وأخواتنا الإرشاديين لكل خير واجعلهم من المخلصين المصلحين في الأمة اللهم ارفع شأنهم ووسع رزاقهم واحفظهم من كل شر وفتنة. Ya Allah, berikanlah taufik dan petunjuk kepada seluruh irsyadiyin dalam segala kebaikan. Jadikan mereka sebagai orang-orang yang beramal dengan penuh keikhlasan dan dedikasi untuk membangun umat. Angkatlah derajat mereka, luaskanlah rizki mereka, serta lindungilah mereka dari segala kejahatan dan fitnah. Allahumma wafiq qadatana limaslahatid din wad dunya waj'alhum hudatan mahdiyin yahkumuna bisyari'atika wa yanshuruna al-'adl. Ya Allah, berikanlah taufik dan petunjuk kepada seluruh pemimpin yang ada di negeri ini dan pengurus serta pemimpin Al-Irsyad Al-Islamiyah serta para pemimpin di negeri ini. Jadikanlah mereka sebagai pemimpin yang membawa maslahat bagi agama dan dunia, yang menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan dan menebarkan kemakmuran di tengah umat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu 'amin wa antum bi khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah kepada Ustadz Abdul Rahman Asy-Syafi'i LC yang telah memimpin doa. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara Silaturahmi Uwad Syawal 1447 Hijriah, keluarga besar pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga persaudaraan di antara kita, menguatkan ukhuwah Islamiyah dan memberikan keberkahan kepada segenap keluarga besar pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Hadirin rahimakumullah, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara terdapat perilaku dan tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.